Nah, kunci untuk membuat potensi ini betul-betul terkuakkan. Ini bertaburan di mana-mana kan, seperti ABRI ngelola sendiri, pegawai negeri yang lain kelola sendiri, BUMN punya macam-macam gitu. Nah, bagaimana nih merajutnya Mas Ivan dalam satu manajemen kenegaraan yang demokratik seperti sekarang ini, kira-kira supaya dia terhimpun semua? Perlu terobosan. Tapi terobosan di Indonesia kan culture-nya memang masih patron klien gitu ya. Artinya memang ketika pucuk pimpinan melakukan itu dan rakyat melihat bahwa ini niatnya memang tulus dan ingin melakukan sesuatu, itu saya kira itu dengan otomatis ini menjadi perekat yang dahsyat itu untuk membangun kebersamaan. Tadi disebutkan memang baik dari pengusaha, masyarakat, kemudian buruh, pekerja, tapi jangan lupa di Indonesia juga, nggak tahu ada persentasenya, mungkin mayoritas pekerja kita kan masih sektor informal. Itu pun belum diakomodasi di sini ya, di sistem jaminan sosial yang sedang direncanakan. Kalau dengan adanya SJSN terimplementasi, pekerja informal itu juga ikut. Itu yang akhirnya sampai sekarang belum jadi-jadi nih. Itu persoalan besar karena memang persentase dari pekerja informal itu sangat tinggi dan pendataannya akan rumit banget dan sebagainya. Intinya tapi sebenarnya contoh di mancanegara cukup banyak dan itu tinggal diturutin sesuai dengan konteks Indonesia, itu akan terjadi gitu. Memang perlu ada penggerak gitu yang kelihatan bahwa niatnya tulus ini untuk melakukan kebersamaan, transparansi, kemudian bersama mencarikan solusi. Itu saya pikir ininya. Tanpa ada itu sebenarnya permainan-permainan yang sekarang berjalan dan sudah membusuk dan tetap ada itu akan tetap berjalan ya. Nah, kita bisa melakukan secara sporadis 1-2 perbaikan, tapi mungkin secara keseluruhan akan sulit. Karena secara keseluruhan juga akan menciptakan skala keekonomian yang besar sehingga ongkos turun. Kalau ongkos turun, beban buat semua juga turun. Nah, dalam konteks ini Mbak Dina, kira-kira seberapa jauh sih pentingnya, banyak orang bilang mulai dari single identity number gitu. Seberapa mutlaknya atau tidak terlalu perlu dalam konteks ini? Kalau sistem judulnya tata populasi, kalau orang bilang ya tata kelola kependudukan, itu memang saya kira penting sekali, mutlak harus ada. Apalagi kalau pemerintah punya kepentingan sekarang untuk mulai menggalakkan revenue penghasilan dari pajak penghasilan, otomatis harusnya diikuti dengan single identity tadi. Dan single identity itu harusnya juga dikembangkan, apalagi dengan IT yang sebenarnya sekarang sudah tidak bisa lagi dielakkan. Itu mudah sekali dipadukan menjadi sesuatu yang bisa dilacak. Karena masyarakat Indonesia sama seperti kita kalau mau keluar negeri harus punya paspor yang tunggal. Otomatis di dalam negeri pun apa yang bisa kita berikan buat negara harusnya bisa kita lacak juga, apa yang bisa kita peroleh dari negara. Oke, kita yakin bahwa sumber dayanya ada. Kemudian kita juga melihat ada hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa harus menimbulkan beban yang berat buat semua kalau ini ditanggung secara bersama gitu ya. Nah, kita juga bisa mulai dengan kerangka yang sudah ada, kemudian merajutnya secara bertahap. Tapi yang kita butuhkan memang adalah satu tadi government will, itu satu dulu. Silahkanlah menteri-menterinya punya pandangan sektoral yang berbeda-beda, kan menterinya punya bos satu yang namanya presiden. Presiden bilang aja harusnya begini sesuai dengan undang-undang dasar, laksanakan, kan selesai. Nggak tahu, saya mungkin terlalu mempermudah, tapi di mana ada will, di situ kita rasa ada namanya jalan untuk mewujudkan cita-cita konstitusi ini, bukan cita-cita politik partai, bukan cita-cita presiden. Ini cita-cita konstitusi yang harus dilaksanakan. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan dan tidak terlalu lama untuk memiliki sistem jaminan sosial yang komprehensif, yang mewadahi semua tanpa diskriminasi, tidak membedakan suku, ras, golongan, agama, dan
kelompok pendapatan manapun, si miskin dan si kaya punya hak yang sama untuk dapat fasilitas minimum yang layak. Bukan minimum, fasilitas yang layak. Menurut Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak hanya ada, tapi juga layak. Terima kasih kepada para narasumber yang telah membuka perspektif baru bagi upaya-upaya kita menyejahterakan lewat satu penguatan sistem. Sampai jumpa.